Ya, saya boleh kata gila. Ini guys, lihat senjata asli buatan Indonesia. Panglima Angkatan Tentera Malaysia kata ini gila. Malaysia buat kali pertama. Okey, ini mantan Perdana Menteri Malaysia. Lebih maju daripada Malaysia. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Okey, ketemu lagi kita di channel Askalani Studio. Apa kabar kalian hari ini guys? Semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sukses ya dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Okey, hari ini adalah hari memilih presiden baru untuk Indonesia, pemilu 2024. Sekarang ini mungkin masih lagi dalam proses pengiraan undi itu, dan saya tidak pasti di Indonesia ini bagaimana cara untuk proses pengiraannya, keputusannya bila diperolehi sama ada hari ini ataupun 2-3 hari ataupun seminggu. Itu mungkin kalian lebih mengetahui guys, saya tidak tahu ya tentang itu. Apapun kepada yang telah membuat pencoblosan hari ini, yang telah memilih, yang mengundi hari ini, semoga kalian berada dalam keadaan aman dan damai, dan semoga kalian hilanglah segala tekanan yang ada di kepala kalian semua sebelum pengundian ini berlaku. Semoga dalam keadaan aman sentiasa ya. Oke, hari ini saya bakalan mereaksi lagi satu video guys terkait dengan hubungan Malaysia dan Indonesia dan beberapa perkara yang mungkin yang Malaysia perlu ketahui terhadap Indonesia, ataupun yang perlu Indonesia ketahui tentang negara Malaysia itu. Jadi kita semak di dalam video ini guys, kompilasi daripada TikTok yang telah saya kumpulkan. Oke guys, tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini sampai habis ya nontonnya. ya, saya boleh kata gila. Ini guys, lihat senjata asli buatan Indonesia. Panglima Angkatan Tentera Malaysia kata ini gila. Senjata apa yang buatan Indonesia itu ya? Mungkin Panglima Tentera Malaysia ini kaget ya dengan melihat senjata ini. Dia mengatakan ini gila. Panglima Angkatan Tentara Malaysia atau ATM Jenderal Tan Sri Dato' Sri Haji Afendi bin Buang berdecak kagum dengan senjata buatan Indonesia. Panglima ATM Tan Sri Dato' Sri Haji Afendi bahkan menyebut senjata buatan Indonesia yang diproduksi oleh PT Pindad gila. Momen Panglima ATM yang kagum dengan senjata yang diproduksi Indonesia dibagikan oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa di akun Instagramnya pada Selasa 8 November. Pada momen tersebut, Andika Perkasa membawa Panglima Angkatan Tentara Malaysia keliling PT Pindad. Di perusahaan BUMN yang terletak di Bandung, Jawa Barat itu, Indonesia memamerkan sejumlah produksi senjata dan alutsista buatan asli Indonesia yang dipakai oleh TNI dan diekspor ke sejumlah negara. Ramai yang tanya sama aku ya kan, selama aku di Indonesia, kenapa ya agak suka sangat pergi Indonesia. Pertama sekali, Indonesia itu kan budaya dan sukunya banyak sekali. Kan di Malaysia pun trending content creator Malaysia jelaskan kenapa mereka suka ke Indonesia. Oke, kita banyak juga budayanya, tapi aku kan udah di Indonesia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Jadi contohnya bahasa-bahasanya, baru-baru ini aku belajar bahasa Jawa gitu. Aku belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Aku pengen liane, aku tahu dikit-dikit. Lepas tu aku tahu juga lagu orang Minang gitu. Dan lagu Minang, channel lagu Minang, Sabah.
lagunya kok dan tahu dari dulu coy kau sifat tuan. Lagu Aceh pun aku tahu juga. Lo rindu ada berapa lah yang aku tahu kan. Lagi kalau aku ke Indonesia-nya, aku suka tentang keindahan alamnya kan di Indonesia pun ada juga, ada keindahannya. Tapi di Indonesia tu ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi. Mana-mana tempat di Indonesia pasti aku pergi mendaki sebab aku suka gunung berapi. Tak tahulah kenapa, tapi mungkin sebab yang di Malaysia enggak ada kan. Jadi kalau di Malaysia tu bisa lihat terus. Lepas tu kalau soal makanannya ya sama di Malaysia, enak-enak sambalnya. Tapi ya kalau penyetnya lebih enak di sana lah. Enggak apa aku cakap no fix no debat gitu. Seterusnya kan aku juga suka sama orang-orangnya. Ya orangnya ramah-ramah. Contoh masa aku ke Ijen tu kan, bapaknya mau tolong aku daripada awal perjalanan sampai ke ujung perjalanan. Kan aku bilang sama bapaknya, ya enggak usahlah Pak, akunya bisa sendiri. Ya kami kan sudah berpecah di Ijen karena masing-masing udah penat kan. Tapi bapaknya temanin aku dari bawah sampai atas, sampai diambilkan gambar aku semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar aku yang di Ijen tu bapak itulah yang ambil. Aku udah lupa nama bapaknya, tapi ya terima kasih lah bapaknya kan. So seterusnya aku suka juga kalau ke Indonesia tu ya sebabkan ya nyaman aja lah kalau ke sana kan. Itulah. Kalau yang lain-lainnya aku lupa juga, tapi pokoknya itulah sebabnya kenapa aku suka pergi ke Indonesia gitu. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia sebab keindahan alam dia boleh dapat dekat sana. Even contoh dekat Eropah boleh dapat dekat Indonesia. Wow, Indonesia buat kali pertama. Oke, ini mantan Perdana Menteri Malaysia. Lebih maju daripada Malaysia. Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Ketika orang Indo ngobrol sama orang Malaysia. Part 5. Nak ke? Ya, Berapa ini? RM1.80 sen satu. Terus yang ini sayur. Saya satu. Yang mana lagi? Ini mau? Ini ketam. Ketam itu apa? Ketam itu apa? Ketam itu apa? Kepiting ya. Kalau Indonesianya kepiting. Medan. Cantik kali. Apa kakak cari? Udah cocok sama kakak itu. Pas kali ambil aja itulah. Padang. Oh, itu Padang. Nih, capek lah kasihko mau syuting ya. Cepatlah, jangan menganciak-nganciak saya di belakang kok. Jakarta Betawi, oke. Halo Pade, yang lagi Pade nonton video ini. Lu Pade ngerti kagak video ini tentang apa? Ayah aja kagak ngerti. Jakarta Gaul, oke. Bro, gimana? Jadi main nggak? Main kemana cuy? Sans Dulswa, lagunya lagi alik nih. Ya elah, sekarang aja sih. Sans Dulswa apa? Gimana Bir? Main kuy? Nah, sabi boy, sudah dos, saya sana aja sih. Sahabat kita pus bais. Lu ngomong apa anjing? Bisa nggak paham. Gagal. Inyong mau cerita, tadi pagi bokeh Inyong ke pasar, terus ditabrak kuda. Kudanya mental. Yang sering terjadi di Malaysia, orang muslim menikmati playlist lagu-lagu Indo. Lagu-lagu Indonesia cukup digemari dan hits di Waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari Malaysia bang. Malaysianya di Johor Bahru bang. Tanding yuk. Tanding apa bang? Seberapa tahu kamu tentang Indonesia, terus seberapa tahu aku tentang Malaysia? Aku tidak tahu bang tentang Indonesia bang. Bohong. Aku hanya tahu Pak Jokowi. Terus sama pantai-pantainya. Bohong. Kalau aku sebut Judika kamu tahu? Tahu Judika? Lah itu tahu. Tak pernahkah kau sadari? Tak pernahkah kau sadari? Aku mantap. Power. Power. Atta Halilintar suka Atta Halilintar. Atta Halilintar. Kenapa kau ketawa? Kenapa kau ketawa? Adikku nontonnya. Sebenarnya aku lebih suka nonton TV Malaysia daripada TV Indonesia. Kenapa? Rancangan TV di Malaysia namanya Meletop. Oh Meletop ya. Nama hostnya Nabil Ahmad. Iya. Kelakar. Iya kelakar. Abang ini konten apa memang di Malaysia? Saya konten Ome TV. YouTube atau di TikTok? Di TikTok aja. Aku juga bikin di
TikTok Kim Kentut Gaming. Kim Kentut Kentut. Gaming. Betul. Kim Kentut. Jarang-jarang ketemu konten sama-sama konten Ome TV. 150.2K, gila, astaga. Bang, malunya gue, Bang. Oke, ini lagi. Ketika orang Malaysia ngomong sama orang Indonesia. Ah, macam tuh. Paham ke tak? Tak. Aduh, tak paham. Orang Malaysia kaget di Jakarta banyak Chinese. Jadi aku bawa teman aku dari Malaysia datang ke Pancoran Peak Chinatown dan dia bilang kayak gini. Saya bukan bermaksud rasis ya, tapi ini pertama kali saya lihat begitu banyak orang Tionghoa di Indonesia. Karena kan saya di Jogja ya, jadi apa ya, saya kaget sih kok kayak Malaysia bukan Malaysia. Ya maaf ya saya. Orang Indonesia itu sangat santai. Ya, orang Indonesia sendiri juga tahu orang Indonesia itu santai. Gimana orang Indonesia santainya? Kerana kemarin ada kejadian tegang di Jakarta di mana ada teroris taruh bom di Jakarta ya. Kalau untuk manusia biasa dari negara lain harus gimana? Harus lari, harus jerit, harus posting ke Instagram ya. Tetapi no, itu bukan orang Indonesia. Orang Indonesia kalau ada bom, ada kejadian tegang, semua pada kumpul di sana. Semua pada lihat, semua pada observasi. Tenang aja. Sampai saya lihat ada tukang cilok, ada bang cilok kumpul di sana, jualan dagangan. Luar biasa sekali saya lihat. Kalau orang Indonesia itu tidak takut, itu teroris. Mereka mau menakutkan orang Indonesia, tapi orang Indonesia itu rebel. Mereka tak takut. Kalian mau menakutkan kami. Kami malah kumpul di sana. Jadi itu teroris yang susah. Waduh, ini kami mau menakutkan orang Indonesia. Orang Indonesia gak lari, malah kumpul di sana. Jadi saya lihat, wah, saya merasa luar biasa sekali. Dan saya juga merasa sedikit culture shock. Kerana seharusnya itu ada peristiwa yang membahayakan nyawa. Tapi orang Indonesia gak lari. Itu orang Indonesia built different. Itu beda dengan orang dari negara lainnya. Mungkin orang Indonesia sudah biasa dengan kejadian yang seperti ini kerana orang Indonesia ada gempa bumi, ada erupsi Merapi, tsunami, terus ada taifun, ada banjir, bencana alam aja, santai aja. Apalagi ini peristiwa dari manusia. Saya merasa orang Indonesia ada kebijaksanaan di sini. Ada kebijaksanaan untuk mengidentifikasi apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah, sama perbezaan antara ini dua. Dan lagi satu, orang Indonesia juga tahu harus respon gimana untuk kejadian yang berbeza antara ini. Jadi untuk peristiwa yang tidak bisa diubah seperti bencana alam, mau apain? Nggak bisa apa-apain. Jadi mending optimis, mending santai aja. Dan ini saya lihat kemarin Jakarta banjir, tetapi orangnya bukan pada sedih atau gimana, tetapi saya lihat ada kanak-kanak malah main di dalam airnya. Bahkan saya lihat ada bot jualan sayur lagi menyusuri itu sungai banjirnya. Wah, luar biasa sekali. Udah seperti itu pasar di Thailand ya. Jadi saya lihat di sini orang Indonesia itu apakah kesusahan hidupnya, mereka tetap optimis, santai aja. Dan dengan ini ya saya merasa orang Indonesia mereka lebih happy kerana mereka menjalankan hidup dengan stres yang minimal. Jadi yang apa yang tidak harus dipusingkan kepala, ya udah santai aja. Saya merasa ini yang saya harus pelajari dari orang Indonesia. Jadi gak usah stres banget yang apa yang saya tidak bisa berubah. Mending ya santai aja. Apabila saya sampai di Indonesia, kadang-kadang saya terlalu stres. Nah, teman-teman Indonesia bilang, sabar Ivy, santai Ivy. Dan di sini saya agak shock kenapa orang Indonesia suka bilang santai, suka bilang sabar. Nah, ternyata di sini itu kebijaksanaannya di sini. Jangan pusing atas apa yang kamu tidak bisa berubah sebagai manusia yang biasa. Yang bisa berubah itu kamu melakukan, yang tidak bisa diubahkan itu serahkan kepada Tuhan. Oke guys, itu informasi terkini ya yang saya kadang-kadang memang saya tidak mengetahui pun. Contohlah tadi kan beberapa budaya Indonesia yang
perbezaan bahasanya. Contoh tadi dari Padang, kemudian Jakarta, Jakarta Gaul, itu antara bahasa-bahasa yang ada di Indonesia yang saya tidak pernah ketahui pun. Dan satu lagi guys, ketika Angkatan Tentera Malaysia melihat di Indonesia itu ada alutsista buatan sendiri, ada senjata Indonesia buatan PT Pindad. Sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia kaget ya melihat itu. Sebenarnya itu yang dia katakan, ini gila sebenarnya. Dan memang di Indonesia saya ketahui memang ada buatan alutsista buatannya sendiri di PT Pindad, PT PAL, dan juga berbagai macam lagi. Sebab saya pernah sebelum ini pernah mereaksi terkait dengan TNI yang ada di Indonesia ini. Jadi sedikit sebanyak saya mengetahui bahwa Indonesia itu memang ada alutsistanya buatan anak bangsa Indonesia itu sendiri. Karena di Malaysia pun ada mengimport ya alutsista daripada Indonesia. Contohnya CN235 itu daripada Indonesia yang digunakan di Malaysia itu. Nah, jadi sebenarnya kekuatan ketenteraan Indonesia kalau di peringkat globalnya itu berada di ranking yang ke-13 dunia ya. Dan kalau di ASEAN ini berada di ranking yang pertama. Jadi memang Indonesia itu punya kekuatan yang luar biasa ya dari segi ketenteraannya. Dan begitu juga dengan dalam video ini tadi ada budaya-budaya di Indonesia yang kadang-kadang kita jadi culture shock ya. Kadang-kadang kita mendapat kejutan budaya itu yang baru pertama kali kita melihat. Contohnya kata mahasiswa tadi itu di Indonesia ini berlaku pun tsunami, macam-macam lah, bencana alam, gunung berapi meletup. Tapi orang-orangnya tetap santai, tetap santun, tetap relax, tenang, cool, begitulah, santai lah kan, santai. Sebab benda itu sudah biasa bagi mereka. Tetapi kalau di Malaysia, kalau terjadi sedemikian, agaknya orang-orang Malaysia ini begitu pada panik ya, panik dengan keadaan itu. Jadi mungkin itu satu informasi yang baik yang kita ketahui hari ini ya, yang saya sendirilah mengetahui keadaan itu. Dan begitu juga tadi dengan ada beberapa orang-orang Malaysia ini mengatakan bahwa dia selalu ke Indonesia. Kenapa dia selalu ke Indonesia? Karena di Indonesia itu wisatanya banyak, makannya pun enak, kemudian apalagi keramahan orang-orangnya. Itu antara kata-kata yang keluar daripada orang-orang Malaysia yang sudah pernah ke Indonesia. Pasti mereka akan ingin ke sana lagi. Dan kalau 1-2 hari itu guys tidak cukup. Kami hari itu pun 5 hari ke Indonesia memang tidak cukup. Banyak tempat lagi yang belum dilawati. Jadi memang kalau pergi ke Indonesia itu mungkin sebulan 2 bulan itu lagi bagus lah. Banyak wisata-wisata yang memang ternama seperti di Bali, Yogyakarta. Yogyakarta sendiri pun daripada gunungnya sampai ke daratannya sampai ke lautnya ada wisata yang ada di sana yang perlu dikunjungi. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Kita berjumpa lagi di video yang akan datang ya. Kalau kalian ada pandangan pendapat sendiri, boleh komentar guys di ruang kolom di bawah itu untuk kita mendapatkan info-info yang terbaik daripada kalian juga ya. Jangan lupa komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.